Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Izinkan kami memperkenalkan kelompok 2, dan di sini yang pertama ada Aditya Nugraha sebagai pemateri, yang kedua ada Aldi Gustian sebagai moderator, yang ketiga ada Amalia Insani Putri sebagai saran, yang keempat ada Anis Hertunisa, yang kelima ada Arti Putri Giani Lestari sebagai kesimpulan, dan yang keenam ada Elisa Handayani sebagai pemateri, dan yang ketujuh ada Galih Nugraha. Baik, untuk pembahasan pertama atau penyampaian pertama yang disampaikan oleh Aditya Nugraha, waktu dan tempat dipersilahkan. Satu, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Yang kedua ada secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kenegaraan yang kita pakai di negara Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ada fungsi bahasa Indonesia: satu, secara umum sebagai alat berkomunikasi, dua, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, tiga, sebagai alat kontrol sosial, empat, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aditya Nugraha yang sudah membacakan materi yang pertama, dan yang kedua disampaikan oleh Elisa Handayani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang kedua yaitu secara khusus. Di antaranya memadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi iptek, dan selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi yang sudah disampaikan kedua pemateri, dan selanjutnya akan disampaikan Saudari Arti untuk kesimpulannya. Mangga, persilahkan. Dari pembahasan kali ini, yang dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Serta dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan nasional, dua, lambang identitas nasional, tiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat penghubungan antar budaya dan daerah. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya, dan untuk saran disampaikan oleh Saudari Amalia. Jadi, seperti yang kita ketahui, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia teramat penting. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk bangsa ini. Bagaimana jadinya kita dan bangsa ini bila tidak ada bahasa Indonesia pemersatu? Bahasa Indonesia bahasa penghubung. Maka dari itu, kita harus menjunjung tinggi bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan harus melestarikan bahasa Indonesia dengan cara senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan dan menjaganya. Baik, terima kasih kepada Saudari Amalia yang sudah menyampaikan sarannya. Dan itulah dari kami dari kelompok 2 sebagai materi dari kelompok 2 menyampaikan
poin-poin tersebut. Barangkali yang ada yang mau dipertanyakan, mangga dipersilakan untuk komen bertanyanya dan dijawabnya juga nanti di komentar. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau salah kata. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.